Bagaimanakah hukum suami yang memaksa istri untuk mengulum zakarnya, sedangkan sang istri tidak mau alias menolaknya? Ini yang berdosa bukan suami, justru yang berdosa adalah istri. Mengapa istri menolak permintaan suami? Kemudian suami juga bisa berdosa jika memaksanya dengan cara kasar, dengan cara memaksa yang kasar, apalagi sampai terjadi kekerasan fisik, maka suami juga berdosa. Namun apabila sang suami hanya meminta memaksa dengan kata-kata, tidak memaksa dengan kekerasan fisik, maka suami tetap tidak berdosa, karena itu adalah haknya suami. Oleh sebab itulah perhatikan hukum-hukum Islam berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim yang bertanya tentang masalah hukum suami memaksa istri untuk mengulum zakarnya suami, sedangkan istri tidak mau alias menolaknya, apakah sang suami berdosa ataukah justru istri yang berdosa? Nah, dalam hal ini jika sang suami memaksanya hanya dengan kata-kata, memaksanya tidak terjadi kekerasan fisik, maka sang suami tidak berdosa, karena itu adalah haknya sang suami. Sedangkan istri yang menolaknya, apabila istri dalam keadaan tidak sakit, tidak dalam keadaan kepayahan, lalu istri menolaknya, maka justru istrilah yang berdosa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan juga sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-223. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yang artinya nisa'ukum, bermula istri-istri kalian. Harthun yaitu tanah bercocok tanam, ladang bercocok tanam, lakum bagi kalian. Fa'tu maka datangilah oleh kalian harthakum pada ladang cocok tanam kalian. Anna syi'tum, bagaimana saja berkehendak oleh kalian. Ini jelas sekali Allah Jalla Jalaluh memberikan kebebasan kepada setiap sang suami untuk mendatangi istrinya bagaimana saja yang dia kehendaki, tetapi dengan syarat min simamin wahidin, dari lubang yang satu saja. Lubang yang satu yang dimaksudkan adalah yaitu lubang kubulnya istri. Kubul itu lubang farji, kemaluannya istri. Walaupun toh misalnya gayanya melalui belakang, tetapi tetap senjatanya masuk ke kubulnya istri, ke farjinya istri. Haram apabila masuk ke dalam dubur atau anus. Nah, selain itu maka silahkan melakukan apapun, gaya bagaimanapun. Termasuk sang suami minta, ya sang istri mengulum zakarnya sang suami. Tahu kan mengulum itu apa? Ya tahu sendirilah. Ini kan khusus yang dewasa ini ya, khusus dewasa. Jadi apabila istri menolaknya, itu akan dosa. Yang dosa adalah istri. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basyarin ay yasjuda li basyarin. Tidak patut bagi seseorang sekiranya sujud kepada seseorang. Walau sholaha li basyarin ay yasjuda li basyarin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idhami haqqihi 'alaiha. Kalau seandainya patut bagi seseorang sekiranya sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata, maka sungguh aku akan memerintahkan seorang wanita antas juta, pada sekiranya sujud oleh wanita atau istri. Ini yang dimaksud wanita adalah istri. Istri bersujud li zaujiha kepada suaminya, min idhami haqqihi, karena sebab dari besarnya haknya sang suami, alaiha, atasnya istri. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, lau kana min qadamihi ila mafriqi ra'sihi qarhatun tanjisu bil qayhi wasadidi thumma istaqbalathu wal hasadhu ma addat haqqahu. Kalau seandainya min qadamihi ila mafriqi ra'sihi, kalau seandainya seorang suami itu dari bawah telapak kakinya sampai ke ubun-ubun kepalanya, qorhatan, ada qorhah yaitu luka, ada luka, tanjisu yang najis. Ini laukana min qadamil marfurasi qorhatun, ini menjadi nasab ya, menjadi isimnya kana. Jadi qorhatun ada suatu luka, tanjisu yang najis, bil qayhi dengan nanah, wasudidi dan ada ulat-ulatnya, masya Allah. Tsumastaqbalathu, kemudian menghadap oleh sang istri kepada sang suami. Falhasadhu, lalu menjilati oleh sang istri kepada suaminya itu. Jadi dijilati, apa yang dijilati? Yang dijilati itu adalah nanahnya, nanah yang sudah ada ulat-ulatnya kecil, yang sudah ada set, ya set itu ulat kecil, atau sudah ada ya binatang-binatangnya itu. Ma'adat haqqahu, maka belum menunaikan oleh sang istri haqqahu, pada haknya sang suami. Coba ini bayangkan, Rasulullah SAW sampai memberikan suatu gambaran, kalau seandainya seorang suami itu mengeluarkan nanah, luka, ada nanahnya yang sudah ada binatang-binatang kecilnya, ada ulatnya. Kemudian sang istri menghadap pada sang suami, lalu sang istri menjilati. Ini dijilati nih pakai lidah, falhasad. Jadi lidahnya sang istri itu menjilati nanah, yang sudah ada ulat-ulatnya. Nah ini kata Rasulullah, ma'adat haqqahu, maka sang istri itu belum mampu untuk menunaikan haknya sang suami. Nah oleh sebab itulah mayoritas ulama membolehkan sang suami untuk dikulum kemaluannya. Nah bagi orang yang mengatakan bahwa kalau sudah ada madhinya maka nggak boleh, madhi itu najis, ini menurut sebagian ulama. Tetapi menurut sebagian ulama yang lain, madhi dan rutubatul farji itu suci karena termasuk bagian daripada mani. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Demikianlah jawaban kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.